Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengandalkan percepatan penyelesaian hambatan investasi melalui Satgas Debottlenecking untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin dicapai hanya dengan mengandalkan belanja pemerintah, namun juga harus melalui optimalisasi peran sektor swasta. Guna mendongkrak partisipasi sektor swasta, Purbaya memastikan pemerintah akan fokus memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan hambatan usaha, kepastian hukum, dan juga percepatan penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh investor. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengandalkan percepatan penyelesaian hambatan investasi melalui Satgas Debottlenecking untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin dicapai hanya dengan mengandalkan belanja pemerintah, sebab kontribusi anggaran pendapatan dan belanja negara terhadap ekonomi nasional hanya sekitar 10%, sementara sisanya ditopang oleh sektor swasta. Well, we know that our target is 8% by 2029. So we, the government of Indonesia, understand that we need to improve involvement of private sectors in our economy. So having a better business climate, credible investment policy, strong legal framework, and enforcement consistency are the key to improve the private sector involvement in our economy. However, we understand also the implementation of those areas still needs to be strengthened in a more practical and transparent mechanism. This is necessary for maintaining investor confidence in doing business and invest in Indonesia. Oleh karena itu, untuk mendongkrak partisipasi sektor swasta, pemerintah kini fokus memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan hambatan usaha, kepastian hukum, dan percepatan penyelesaian persoalan yang dihadapi investor. Salah satu langkah yang ditempuh ialah pembentukan Satgas Percepatan Program Pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 4 tahun 2026. Satgas tersebut bertugas menangani berbagai hambatan investasi atau debottlenecking yang selama ini menghambat realisasi proyek. Selain itu, Satgas Debottlenecking pemerintah juga terus memperbaiki iklim usaha lewat kebijakan investasi yang dinilai lebih kredibel dan transparan agar kepercayaan investor tetap terjaga. Berbagai sumber untuk IDXNO. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi sektor swasta mendorong pertumbuhan ekonomi 6%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Opit Adisuryo, Wakil Bendahara Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI. Kemudian juga ada Bapak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Opit, apa kabar? Ya, selamat. Alhamdulillah sehat Mas Pras, Baik, sehat selalu. Gimana kabar? Kabar baik juga Pak Opit, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ya, kemudian kita sapa Pak Heri, apa kabar Pak? Baik, kabar baik Mas Pras, selamat siang. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan langsung saja kita ke Pak Opit nih. Kalau kita cermati tadi sudah disampaikan Pak Purbaya bahwa memang keterlibatan swasta ini menjadi suatu keniscayaan juga gitu kita untuk bisa mendorong perekonomian nasional. Lantas bagaimana Anda melihat keterlibatan sektor swasta ini dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini? Apakah sudah menjadi peluang besar, begitu akan menjadi peluang besar juga begitu bagi pengusaha Indonesia ke depannya? Ya, siap Mas Pras. Jadi kami mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, dengan adanya Satgas Debottlenecking itu memberikan sinyal yang sangat positif bahwa pemerintah sangat serius terhadap realisasi dari investasi yang ada. Tentunya kita pahami bersama bahwa di tengah kondisi fiskal yang ada, kita berharap bahwa sektor swasta akan lebih dilibatkan. Jadi spending Rp1 dari APBN harapannya punya trickle down effect 5-10 rupiah dari sektor swasta. Harapannya seperti itu Mas Pras.
Baik, tadi sudah disampaikan begitu Pak Purbaya, target pertumbuhan ekonomi mendekati 6% di tahun ini kan hampir mustahil tanpa partisipasi signifikan dari pihak swasta. Nah, menurut Anda apakah faktor psikologis ataupun hambatan utama nih yang membuat sektor swasta saat ini masih cenderung wait and see kah begitu untuk melakukan ekspansi besar-besaran atau ada hal lain sih yang sedang ditunggu misalnya Pak Opit? Ya, jadi kami melihat bahwa saat ini tadi saya sampaikan bahwa salah satu sektor yang didorong adalah hilirisasi dan juga daripada pemerintah memberikan sinyal yang sangat positif terkait dengan adanya Satgas Debottlenecking. Nah, ini tentunya memberikan suatu harapan dan pengusaha akan melihat ini sebagai suatu kepastian dan itu tentunya secara natural akan mendorong sektor swasta untuk kemudian mulai berekspansi, Mas Pras. Oke. Baik, itu dia. Upaya-upaya yang masih dinantikan juga oleh pelaku usaha ya Pak Opit ya. Nah, kita ke Pak Heri nih. Tadi Menteri Purbaya juga menyatakan bahwa kontribusi APBN terhadap ekonomi nasional hanya sekitar 10%. Tadi juga sudah disampaikan Pak Opit juga. Menurut analisis Anda, apakah keterbatasan porsi APBN ini murni karena kapasitas fiskal kita yang terbatas atau karena struktur ekonomi kita yang memang masih bergantung pada konsumsi domestik dan juga swasta begitu Pak Heri? Iya, memang selalu, Mas Pras ya, bahwa konsumsi atau belanja pemerintah itu kan tidak bisa dijadikan andalan untuk pertumbuhan ekonomi. Ya. Karena itu hanya salah satu komponen dan kontribusinya juga nggak sampai 10% Hmm. dalam PDB nasional. Itu hanya sekitar tahun 2025 ya, itu hanya 7,5%. Nah, yang terbesar itu adalah itu konsumsi rumah tangga yang hampir 54%, kemudian adalah investasi. Dalam hal ini kalau kita lihat di BPS itu adalah pembentukan modal tetap bruto. Nah, investasi ini disinilah peran swasta. Nah, di peran swasta ini kalau menurut data Bank Indonesia itu 86% investasi domestik yang ada di dalam negeri itu berasal dari swasta. Sisanya baru investasi publik. Investasi publik ini dipisah adalah BUMN plus pemerintah. Nah, jadi artinya peran swasta itu sangat vital gitu. Hmm. Nah, sekarang gini, kita ambil sampelnya gini, dalam kondisi sekarang ketika rupiah itu mengalami pelemahan ya. Kalau mengalami pelemahan seperti sekarang, ini kan akan berpengaruh terhadap biaya input sektor swasta. Misalnya Oke. apa? Karena akan menimbulkan inflasi produsen. Jadi harga produksi itu akan mengalami kenaikan. Nah, nanti impact-nya itu kan akan dikompensasikan kepada ini ya kepada masyarakat sehingga atau konsumen akhir sehingga akan mempengaruhi daya beli. Oke. Nah, saya berharap dalam kondisi kayak gini, dengan kesadaran Pak Purbaya tadi gitu ya, bahwa fiskal itu terbatas, kita membutuhkan peran swasta yang besar, maka dia itu berkoordinasi, memanggil swasta terutama yang padat karya dan yang produk-produknya itu sangat bergantung kepada impor, misalnya farmasi, diantaranya tekstil, misalnya gitu ya. Nah, atau sektor-sektor yang lain lah misalnya gitu dipanggil, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang ad hoc dalam kondisi pendek ini, misalnya relaksasi pembayaran pajak, pajaknya nggak usah dibayar sekarang deh, nanti kasih penundaan atau kasih diskon pajak, supaya jangan apa-apa, supaya rupiah yang sudah 17.500 sampai 600 ini tidak berimplikasi buruk terhadap sektor swasta. Hmm. Nah, ini menurut saya yang harus segera dilakukan oleh pemerintah karena memang betul kita tidak bisa bergantung pada pada belanja belanja pemerintah, apalagi sekarang trennya model belanja pemerintah itu kan mengalami perubahan. Dulu 2-3 tahun yang lalu itu belanja modal itu masih dominan. Oke. Sekarang yang dominan itu kan belanja program. Nah, kalau belanja program itu kan habis 1 tahun anggaran. Kalau belanja modal itu kan tidak habis dalam 1 tahun anggaran. Jadi Oke. yang dia akan memberikan multiplier efek jauh lebih besar kepada perekonomian kalau belanja modal gitu. Tapi tetap aja semuanya memiliki keterbatasan lah gitu kira-kira. Ya, tapi dengan dinamika kondisi saat ini kan banyak pelaku usaha yang tadi sudah disampaikan juga begitu. Wait and see ini menurut Anda Iya, bagaimana akhirnya Pak Heri begitu? Apakah memang akhirnya perlu ada rangsangan baru nih yang diberikan oleh pemerintah iya, tadi untuk bisa mendorong sektor swasta ini bisa bergeliat lebih jauh begitu, Pak Heri? betul. Nah, yang pertama secara secara untuk jangka pendek, katakanlah quick win-nya itu ya, Ya. untuk memberikan rangsangan kepada dunia usaha tadi menurut saya itu
Pemerintah itu kan duduk dengan dunia usaha, tidak perlu lama-lama, 1 jam, 2 jam duduk, oke persoalan Anda apa? Oke, ini solusinya. Solusinya udah kelihatan kok masalahnya sekarang rupiah sudah Oke. melemah, biaya input menjadi lebih mahal. Oke, Hmm. kalau gitu sekarang kita kasih relaksasi. Relaksasinya apa? Ini, tapi dikawal, sektornya dipilih dengan baik gitu ya, misalnya terutama banyak menyerap tenaga kerja misalnya gitu. Oke. Nah yang kedua misalnya gitu ya, yang menengah kemudian juga agak panjang, itu kan berikan kepastian hukum. Jangan misalnya, nah ini menurut saya pemerintah ini sebaiknya sudah mulai orang-orang kayak seperti Menteri Keuangan Pak Purbaya itu yang sudah bekerja keras, sebaiknya menurut saya kurangi pembicaraan di publik untuk hal-hal yang tidak penting menurut saya. Jadi menurut saya gini, dia boleh ngomong ke publik sekali-kali aja lah, sebulan sekali ketemu dengan forum resmi, karena gini, kalau misalnya Menteri Keuangan itu sakit, itu kan merepresentasikan APBN kita ada masalah, kira-kira gitu orang pasar bisa menangkapnya Hmm. gitu. Nah, kemudian soal kepastian hukum. Misalnya gini, tiba-tiba pemerintah bilang Menteri Keuangan nih saya terus di sini saya agak mengkritik Menteri Keuangan, tapi saya tahu dia bekerja keras gitu ya. Bahwa misalnya gini, April nanti kita akan menaikkan royalti batu bara. Tiba-tiba seminggu kemudian batal. Hmm. Nanti bulan Juni kita akan menaikkan April kita akan menaikkan memberikan pungutan ekspor untuk batu bara batal. Juni nanti kita ingin menaikkan royalti batu bara dan mineral tiba-tiba batal lagi. Nah, jadi maksud saya ini juga akhirnya efeknya kan seperti itu. Kalau terlalu banyak berbicara ke publik, lebih baik Pak Purbaya, Menteri Keuangan dan menteri-menteri yang lain itu lebih sering berbicaranya kepada dunia usaha dalam forum yang tidak terbuka dan kepada investor. Apa yang kalian butuhkan? Sepanjang itu rasional, kan Presiden perintahnya begitu. Kalau dunia usaha yang baik-baik itu harus dibantu. Itu pidatonya Pak Presiden kemarin. Tapi Baik. kalau pengusaha yang nakal bahwa dia harus dikasih punishment, iya. Dan satu hal ini jangan lupa loh sekarang, ini indeks manufaktur Oke. kita itu sudah di bawah 50 Mas Pras. Ya, ya. Itu artinya sedang mengalami kontraksi. Nah segeralah ambil tindakan, tunjukkan bahwa pemerintah punya empati terhadap dunia usaha, terutama yang padat karya, yang punya ketergantungan bahan bakunya impor Oke. yang sangat tinggi gitu. Baik, itu dia langkah apa juga yang perlu dilakukan nanti oleh HIPMI, mengingat juga pelaku usaha yang ada di dalam anggota HIPMI ini ada yang UMKM, juga kelas menengah, Ya, begitu. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Heri dan juga ya. Pak Upit, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan HIPMI dan juga Bapak Heri. Dan ini menarik Pak Heri dan juga Pak Opit tadi yang sudah disampaikan bahwa tantangan terbesar adalah bagaimana tadi pengawasannya di lapangan dari setiap kebijakan, kemudian kebijakan yang tidak berubah-berubah begitu, dan ini menunjukkan konsistensi yang cukup kuat dari sisi pemerintah. Nah Pak Opit, lantas bagaimana dari sisi HIPMI sendiri melihat anggota-anggota HIPMI ada yang UMKM, kemudian kelas menengah, sehingga mereka ini juga bisa naik kelas, kemudian memberikan kontribusi yang naik kelas juga nih terhadap perekonomian nasional kita begitu Pak Opit. Ya, jadi Mas Pras memang betul sebagian besar dari anggota kami, lebih dari 40.000 anggota HIPMI adalah di UMKM dan juga kelas menengah. Nah ini kita punya program untuk menaikkan level yang sudah kecil ke menengah, menengah ke besar dan seterusnya. Dan ini kita berkomunikasi aktif dari peran dan fungsi HIPMI merupakan mitra strategis pemerintah, di mana di dalam struktur kepengurusan kami juga inline dan on par dengan kementerian-kementerian yang ada di Indonesia. Harapan kami baik anggota HIPMI di pusat maupun di daerah lebih banyak terlibat dalam tidak hanya diskusi, tidak hanya seremonial, tapi juga dalam langkah proaktif yang positif dan juga langkah nyata yang sedang dibuat oleh pemerintah, sehingga ada keberagaman ya langkah bersama antara pemerintah dengan pengusaha dengan arah yang jelas. Arahan dari presiden, arahan dari pemerintah cukup jelas, tapi from time to time dari minggu ke minggu harus dimonitoring. Makanya saya terus terang sangat mengapresiasi ya yang dilakukan oleh Pak Purbaya tadi,
Dan saya melihat betul dalam proses rapat itu beliau berusaha untuk mendebottlenecking sesuai dengan namanya, sehingga muncul keputusan yang dapat diambil pada saat itu juga untuk memperlancar fungsi investasi. Dan tadi juga disampaikan Pak Heri, saya sepakat sekali, pengusaha ini cuma butuh kepastian dan juga arah yang jelas. Nah, kalau arahnya sekiranya momentum dan juga statement dan juga kebijakan yang diambil itu konsisten dan bisa diprediksi, maka saya yakin secara natural pengusaha akan lewat dari masa wait and see untuk kemudian mulai berinvestasi dan berekspansi kembali, Mas Pras. Dan ini saya pikir sejalan dengan target pemerintah apabila ingin naik 6%, iklim-iklim yang kondusif inilah yang dibutuhkan seperti yang tadi disampaikan Pak Heri. Ekor kita hari ini masih cukup tinggi, 6,2, 6,5. Nah, ketika kita bisa turunkan itu dan juga kita bisa attracting investasi, tentunya kita percaya target yang ada itu bisa dicapai dan pengusaha HIPMI ini bisa masuk dalam ekosistem yang ada dan kemudian naik kelas seperti yang tadi dibicarakan Mas Pras. Oke, nah bicara mengenai regulasi yang ada saat ini sudah cukup ramah untuk menarik investasi baik dari sisi domestik, pengusaha lokal, mungkin juga dari luar negeri begitu, Pak Opit? Saya pikir kebijakannya sudah ada, itikat baik dari pemerintah saya lihat juga sudah ada. Memang kita harus pahami bahwa di pemerintahan Presiden Prabowo saat ini kita memilih untuk menempuh jalan yang tidak mudah, gitu ya. Jadi karena saya melihat beliau berpemikiran bahwa untuk kita bisa melakukan lompatan, tentunya kita harus melakukan hal yang berbeda. Nah, ini yang memang mungkin tidak banyak dipahami dan disalahartikan sebagai sesuatu yang berubah sangat signifikan. Nah, ini yang saya pikir perlu di tengah banyaknya noise informasi yang ada, perlu sebuah informasi yang jernih, sebuah informasi yang sekiranya itu bisa dipercaya dan valid, dan tentunya dari sisi tata laksananya juga dikawal secara periodik. Tidak, saya membayangkan kalau hanya di Pak Purbaya tentunya bottleneck-nya kembali cuma pindah aja di beliau. Saya harapkan tidak hanya di beliau, tapi juga ini bisa didesentralisasi gitu ya, untuk kemudian bisa melaksanakan fungsi-fungsi seperti harapan kita bersama, yaitu debottlenecking kebijakan yang ada. Oke, terakhir dari Pak Heri, bagaimana melihat proyeksi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan begitu dengan peran serta keterlibatan aktif pihak swasta begitu Pak Heri? Iya, menurut saya tuh gini, satu hal lagi tadi yang memang agak mengganggu menurut saya ya, peraturannya itu adalah Peraturan Menteri BUMN nomor 2 tahun 2023. Itu yang menyatakan bahwa BUMN itu boleh menunjuk langsung BUMN lain tanpa tender. Jadi maksud saya ini bahaya kalau fiskal itu kemudian dialirkan ke BUMN, maka mereka hanya akan bekerja di dalam komunitasnya sendiri, yaitu komunitas BUMN, maka swasta tidak akan bisa ikut terlibat. Itu makanya ini juga menurut saya perlu dilakukan debottlenecking yang kayak gini-gini. Nah, kembali ke soal peran swasta. Peran swasta itu sangat vital ya. Jadi gini, sejarah negara-negara seperti Cina, India, dan Vietnam itu mereka itu bisa tumbuh tinggi. Kita ambil contoh nih, saya pernah bikin riset misalnya untuk Cina dan India. Dalam 20 tahun terakhir, rasio investasi Cina itu terhadap PDB-nya itu sekitar 40%. Rata-rata per tahun pertumbuhan ekonomi Cina itu sekitar 8%. Rata-rata kontribusi PDB investasi terhadap PDB India itu rata-rata di atas 30-an%, sekitar 32%. Rata-rata pertumbuhan investasi ekonomi India itu sekitar 6%. Oke. Indonesia baru 5%. Jadi Indonesia membutuhkan investasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Jadi kata kuncinya itu hanya sekarang investasi. Karena nggak bisa lagi diboost melalui belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga juga udah klimaks gitu loh. Udah 54% kontribusinya. Kira-kira gitu Mas Pras. Itu dia ya, menjadi salah satu yang perlu dicermati bersama begitu. Debottlenecking ini
menjadi salah satu game changer juga Iya. untuk bisa memecahkan permasalahan dari dunia usaha di Indonesia dan semoga semakin membaik lagi dengan keterlibatan peran swasta juga ya dalam pertumbuhan Iya. ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2026 ini. Baik, kemudian Pak Heri, Pak Opik terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Heri, Pak Opik, terima kasih. Terima Mas kasih. Pras, Pak Heri, terima kasih. Ya, Mas Sukses Oki, selalu. terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.